Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wardatul Hasanah, NIM T 2018-4075. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah Psikologi Pendidikan. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang tes dan pembelajaran terstandar. Pembelajaran tes terstandar. Yang kedua, penilaian dan grading kelas. Di mana yang pertama ialah pengertian tes. Secara harfiah, kata tes berasal dari bahasa Prancis, bahasa Prancis kuno, yaitu testum, dengan arti piring untuk menyisihkan logam-logam mulia. Maksudnya dengan menggunakan alat yang berupa piring itu akan dapat diperoleh jenis-jenis logam media atau logam-logam mulia yang nilainya sangat tinggi. Dalam bahasa Inggris ditulis dengan tes, dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan tes atau ujian ataupun bisa disebut dengan percobaan. Intinya di sini tes ialah merupakan alat atau prosedur yang digunakan dengan bentuk tugas atau suruhan yang harus dilakukan atau yang harus dilaksanakan, dan dapat pula berupa pertanyaan-pertanyaan atau soal-soal yang harus dijawab ataupun dilaksanakan, secara lisan maupun, dan pertanyaan-pertanyaan itu bisa berupa lisan ataupun berupa tes tulis. Tes adalah alat yang direncanakan untuk mengukur kemampuan, keahlian ataupun pengetahuan. Selanjutnya yang kedua ialah fungsi tes. Secara umum ada dua fungsi yang dimiliki oleh teknis tes, yaitu sebagai alat pengukur terhadap peserta didik. Dalam hubungan ini, tes berfungsi mengukur tingkat perkembangan ataupun kemajuan yang telah dicapai oleh peserta didik setelah mereka menempuh proses belajar mengajar dan di dalam jangka waktu yang ditentukan atau dalam jangka waktu tertentu. Fungsi yang kedua ialah sebagai alat pengukur keberhasilan program pengajaran, sebab melalui tes tersebut akan dapat diketahui sudah berapa jauh program pengajaran yang telah ditentukan itu akan tercapai. Jadi dalam fungsi yang kedua ini ialah mengukur atau mengetahui seberapa berhasilnya pembelajaran itu. Mengukur melalui tes itu memudahkan agar pengajaran itu bisa diketahui apakah sudah tercapai atau belum. Yang ketiga ialah pengertian tes terstandar, di mana tes terstandar ini ialah tes yang dibekukan atau mengandung prosedur yang seragam untuk menentukan nilai ataupun administrasinya. Tes standar bisa membandingkan kemampuan murid yang lain pada usia atau level yang sama dalam kasus perbandingan. Yang selanjutnya yang keempat ialah yang tadi itu pengertian tes terstandar. Yang selanjutnya ialah kegunaan tes terstandar. Secara singkat, kegunaan tes terstandar yakni sebagai berikut. Yang pertama, membuat perbandingan. Jadi tes terstandar ini digunakan untuk membuat perbandingan, di mana nilai yang dibuat oleh guru yang berbeda dan situasi belajar yang berbeda itu akan menghasilkan perbandingan. Yang kedua ialah jika banyak orang yang akan memasuki suatu sekolah tetapi tidak tersedia data tentang ini. Jadi kegunaan yang kedua ini jika
jika banyak orang banyak anak yang akan memasuki sekolah yang selanjutnya atau sekolah yang lebih tinggi, tetapi tidak tersedia data tentang orang ini, maka bisa menggunakan tes terstandar. Secara garis besar kegunaan tes standar adalah sebagai berikut. Yang pertama, membandingkan prestasi belajar dengan pembawaan individu atau kelompok. Jadi secara garis besar ini kegunaannya itu lebih luas, membandingkan prestasi belajar siswa melalui bawaan individu dengan kelompok. Yang kedua, membandingkan tingkat prestasi siswa dalam keterampilan di berbagai bidang studi dan untuk individu dan kelompok. Jadi yang pertama tadi kan untuk membandingkan prestasi, yang kedua ini membandingkan tingkat prestasi siswa dalam keterampilannya melalui berbagai bidang studi. Tes ini digunakan untuk individu ataupun kelompok. Yang ketiga ialah membandingkan prestasi studi untuk membandingkan prestasi siswa antara berbagai sekolah atau kelas. Jadi yang pertama, yang kedua ini cuma antara individu dan kelompok, sedangkan yang ketiga ini prestasi siswa itu dibandingkan dengan misalkan satu sekolah ataupun dengan sekolah yang lain. Yang keempat ialah mempelajari perkembangan siswa dalam satu periode waktu tertentu. Yang selanjutnya ialah yang B, penilaian dan grading kelas, di mana penilaian ialah banyak menurut para ahli yang mengartikan tentang penilaian, tapi saya akan mengambil satu tokoh yang menjelaskan tentang penilaian, di mana ialah menurut Gardner pada tahun 2002 ialah menegaskan penilaian merupakan suatu upaya untuk memperoleh mengenai keterampilan dan potensi diri individu dan dua sasaran. Yang pertama ialah memberikan umpan balik yang bermanfaat kepada individu yang bersangkutan. Yang kedua, sebagai data yang berguna bagi masyarakat yang ada di sekitarnya, dan ini memperjelas bahwa penilaian berkaitan dengan informasi tentang diri seseorang dalam satu kegunaan waktu ataupun stimulasi tertentu. Jadi bisa disimpulkan ialah penilaian ialah suatu informasi yang dapat suatu upaya untuk memperoleh informasi mengenai potensi diri ataupun untuk mengetahui suatu pengetahuan. Yang selanjutnya ialah tujuan penilaian. Kan tadi pengertian penilaian, yang sekarang tujuan penilaian. Tujuan penilaian ini memiliki tujuan yang sangat penting dalam pembelajaran. Di antaranya ialah grading, seleksi, mengetahui tingkat pengetahuan, kompetensi, bimbingan, diagnosis, prediksi ataupun sudrajat ataupun prediksi. Dia pun menurut Sudrajat pada tahun 2008 dia menambahkan bahwa penjabaran tujuan tersebut sebagai berikut, di mana yang pertama sebagai grading, penilaian ditujukan untuk menentukan atau membedakan kedudukan hasil kerja peserta didik dibandingkan dengan peserta didik lainnya. Jadi menurut
menurut Sudrajat di sini yang pertama ialah nilai ialah ditujukan untuk menentukan atau membedakan kedudukan hasil belajar siswa atau peserta didik dibandingkan dari satu peserta didik dengan peserta didik yang lainnya. Yang kedua ialah sebagai alat seleksi atau penilaian ditujukan untuk memisahkan antara peserta didik yang termasuk dalam kategori tertentu atau tidak. Yang kedua ini penilaian ditujukan untuk memisahkan peserta didik yang masuk kategori yang mampu ataupun kategori siswa yang kurang mampu. Yang ketiga, sebagai alat yang menggambarkan tingkat penguasaan kompetensi. Ya jelas, penilaian itu merupakan alat yang digambarkan tingkat penguasaan atau digambarkan dengan tingkat penguasaan kompetensi anak. Yang keempat, sebagai bimbingan. Penilaian bertujuan untuk mengevaluasi hasil belajar peserta didik dalam rangka membantu peserta didik memahami dirinya. Jadi, sesudah kita melaksanakan semua pembelajaran dari awal sampai selesai, kita melakukan penilaian, yaitu penilaian bisa disebut juga dengan evaluasi, yaitu penilaian dan penilaian ini bisa membantu peserta didik untuk memahami dirinya sendiri, apakah dirinya sendiri itu sudah termasuk mampu atau belum. Yang selanjutnya, yang kelima, penilaian ialah sebagai alat diagnosis. Penilaian bertujuan menunjukkan kesulitan belajar yang dialami peserta didik dan kemampuan prestasi yang dikembangkan. Jadi, penilaian ini juga ditujukan untuk menunjukkan kesulitan, di mana letak kesulitan anak dalam belajar dan juga untuk mengetahui prestasi siswa mana yang sudah mengetahui siswa mana yang sudah berhasil dalam belajarnya. Yang terakhir ialah sebagai alat prediksi penilaian. Sebagai alat prediksi, yakni penilaian ditujukan untuk mendapatkan informasi yang dapat memprediksi berbagai macam kinerja peserta didik pada jenjang pendidikan berikutnya. Jadi, penilaian ini juga ditujukan untuk mendapatkan informasi yang dapat memprediksi siswa sebagai kinerja peserta didik pada jenjang yang lebih tinggi. Baik, cukup sekian pemaparan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.